Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi wa fi Shifai Sudur, disebut dalam kitab Shifai Sudur anin Nabi. Ana usul Nabi kula, berkata Nabi, in akhadat lamun nglakoni sapa lamar'ah fi sahni zaujiya ing dalam tingkai suami imro'ah. Au tazayyanat atau berhias sapa imro'ah. Turidu hareng arepakan imro'ah bidzalika mengkono akhadat ridho ing ridhoe suami atau ridho zauj. Kata makanya sapa Allah lah maring imro'ah hasanatin ing pira-pira kebaikan wa mahalan lebur sapa Allah ana saking imro'ah asyra sayiatin ing 10 kejelekan wa rafa'an ngangkat sapa Allah lah maring imro'ah qadra ing derajat imro'ah darajat ing pira-pira derajat. Faida da'aha maka ketika ngajak ing imro'ah sapa suami imro'ah fataat humangka patuh atau nurut sapa imro'ah ing suami tumah hamalat kemudian ngandung sapa imro'ah minhu saking zauj kana mangkana ikulahu katu imro'ah apa mitlu ajri shaim sepadane pahalane wong kang puasa kalau kok ini kang ibadah malam fisabilillah fa in akhadha maka lamun tumerap sapa ing imro'ah terjadi imro'ah potolku nglahiraken anak karena makana iku lahu kadu imro'ah bikul tolken kelam tiap lahiran apa kaman sepadane wong atako kang merdekakan supaman rokobatin mukminatin ing budak kang mukmin fa in wadat maka lamun nglahiraken apa tolku larane melahirkan fa in wadat maka lamun nglahiraken sapa imro'ah lam ya'lam mangka orang ngerti ajroha qadru ajriya ing kira-kirane pahalane imro'ah sapa illallah ing Allah. Wa kana anak iku la katu imro'ah bikuli masatin. Kelawan tiap-tiap isepan min ridha'i waladiya saking nyusune anake imro'ah kait asyri raqabati riqabin merdekakan 10 budak. Fa in putina maka lamun di sapi sapa anak nudiat maka diundang imro'ah. Istanifi ngawitana sira wadon al-amala ing tindakan qad ghufira teman-teman wis diampuni laki mari sira apa ma barang madang apa ma. Jadi itu in akhadat al-mar'a fi zauj, jika seorang perempuan mempersiapkan diri au tazayyanat bersiap-siap menghadapi suaminya dan bersolek menghadapi suaminya kutibalah katabalahu hasanatin, itu satu kebaikan, beberapa kebaikan ya. Dan dilebur, dihilangkan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 11. Apabila diajak suaminya berkumpul mau kemudian lahir apa mengandung, nah, itu seperti ibadahnya orang yang puasa plus ibadah malam, puasa sunnah plus ibadah malam, cuma gitu aja mengandung doang dan seterusnya. Kemudian sampai kemudian melahirkan, kemudian disapi, itu imbalannya banyak, beruntun melahirkan, nyusuk, kemudian disapi. Gusti Allah ngomong, ayo gawe maning. Kata Gusti Allah gitu, istani bil amal, ayo gawe maning. Qad ghufira laki ma madu, sebab dosa-dosamu sudah diampuni. Itu begitu. Perempuan banyak yang bukan main. Qalat berkata ya Aisyah, laqad utiya teman-teman di qad a'ta teman-teman memberikan sebab Allah nisa ing perempuan khairat ing kebaikan kathirun akeh. Fama maka utai apa iku lakum qad usira ma'syarul rijal, yang lanang. Kata si Aisyah ing di hadapannya Rasul. Ya Rasul, segitu banyak kebaikan berjibun anugerah kebaikan untuk perempuan, bisa dibayangkan. Sekarang untuk laki-laki di mana itu? Mesem aja Rasulullah. Fatahika maka mesem sopan Nabi wa qala berkata Nabi, ma min rajulin orang yang lanang. Iku akhoda megang sapa rajul biadi zaujatihi kelawan tangane istri rajul yurawi dua hal yang rayu sapa rajul ing imra'ah illa
kata bangnya Allah lahu mayrajul khamsa hasanatin 5 kebaikan. Fain anak alaman ngerangkul sapa rajul ing imro'ah fa asyra hasanatin maka 10 kebaikan. Fain qabbala maka alaman nyium rajul ing imro'ah fa isrina maka 20 hasanatan kebaikan. Fain ata maka alaman jima sapa suami ing imro'ah kana maka suami ku khairun lebih bagus minat dunia. Terima dunia wa malan barang fi kain dunia. Faida qaba maka ketika bangkit atau beranjak sapa rajul liaqtasila supaya atau bangun sapa rajul liaqtasila supaya mandi sapa rajul lam yajri maka olah mengalir opal mau air ala syai'in atas sesuatu min jasadihi dari jasad rajul illam haq kecuali nglebur sapa Allah anhu antu saking rajul anhu saking rajul sayiatan ing kejelekan warfa ngangkat sapa Allah lahu may rajul darajatan ing pangkat wayu tola diberikan biwaslatin kelawan tiap-tiap biwaslihi kelawan tiap-tiap mandi ya rajul khairan kebaikan di dunia terima dunia wa malan barang fiya ka dalam dunia wa anna Allah subhanahu wa ta'ala iku yubahi pamer sapa Allah bi kalau rajul malaikat yaqul hale berkata Allah unzuru ni atas sira malaikat ila abdi maring abaisun fi lailatin dalam malam quratin kang ayem badatin kang adem banget dingin nih yang tasilu mandi sapa rajul minal jinawat sangin janabah ya tayaqqanu hayang halim yakinaken rajul bi anni kelawan sedune suniku rabbu pangeran rajul usyidukum nyaksiaken sapa suni sira kabeh bi anni kelawan sedune suniku wa ghafartu temen wis ngampuni sapa sun laum rajul kata Nabi ada nih kata Nabi ma min rajulin laki-laki yang megang tangannya istrinya kemudian merayu dan seterusnya ngomong dan seterusnya illa kata 5 kebaikan sudah didapat 5 kebaikan didapat sekarang kalau merangkul 10 kebaikan didapat kalau nyium maka 20 kebaikan kalau jima istrinya maka pahalanya lebih baik dibanding dunia seisinya itu laki-laki. Mandi lagi sekarang mandi junubnya. Faida qoma liaqtasila lam yajri al-ma'u wala syai. Maka kalau dia beranjak menuju kamar mandi, setiap tetesan aliran air yang melewati tubuh itu satu aliran menghilangkan satu kesalahan, mengangkat satu pangkat. Dan satu aliran, satu mandian itu lebih baik pahalanya dibanding dunia seisinya. Itu orang mandi junub. Ya banyak. Bagaimana tidak malam-malam jam 2 mandi junub? Ya dingin, ya kan? Ya dingin, nyesep, enak lagi turu, dreg-dreg. Tapi karena takut Gusti Allah karena punya junub hadus. Ini pahalanya gede jadi Gusti Allah. Wa tayyiban lan manginana sira. Wa min adabil ijma' itu setengah etika jima itu mau teh barang asyar kang isyarap sapa nadim lau maring mak bikauli lan ucapan nadim wa tayyiban lan mengharu mana teman sira faka ing mulut ira bitibin kelawan wangi-wangi fahin kang semerbak ala dawa ing atas selawase niltum memperoleh sira alman ihang beberapa pemberian. Fa akhbara memberitakan sapa nadim rahimahullah sunah kelakuan iku telah bertuntut minaz zauj saking zauj suami ini. Apa ya jala yang dadakan zauj fi famihi dalam mulut zauj maing barang fi famihi dalam mulut zauj maing barang yutayyibu kang mengharumkan maing fam kalkun nuful kaya cengkeh wal mustaka lan minyan Arab wal ud al hindi lan kayu gaharu wa nahwi dzalik. Lianna dzalika karena kabeh iku mujibun datangkan apa dzalik dari mahabbah. Mari mahabbah, kesukaan, kesenangan, kecintaan. Walisalana apa dzalika mengkono-mengkono. Dzalik iku khosan bilailatul dukhul, tertentu bilailatul dukhul dalam malam dukhul. Bal huwa balik dzalik iku matlubun tutut fi syairil awqat seluruh waktu. Kama kaya barang asyari sanadim lau maring ma bikauli ucapan nadim alat dawam. Wa qali fa'ihun ismu fa'il min faha al miska yafufu faihan aidon idzan tasyarut ketika ketika menyerbat semerbak ya apa rehu bawa mis
yuqalu jawab sapa ngarep. Wala yuqalu ora dicobaken apa faha ila firrih kecuali ing dalem bau atau ibati kang enak khosoh. Wala yuqalu lan ora dicobaken fil khabitha ing dalem bau kang anyir wal muntina lan kang bacin. Faha apa lafaz faha. Bal yuqalu habat rihuha. Kama fil fisbah. Wal mana'ih utai mana'ih ku jabu maniha. Wa ya utai mana'ih ku alatia pemberian. Kemudian kalau mau jima. Ya, kalau mau jima. Suami sikat gigi dulu. Ya tidak? Sikat gigi dulu. Kemudian apa ya? Pengharum mulut. Oke, pengharum mulut. Kalau di sana kan ada cengkel di Arab tuh. Ada ya di supermarket aja banyak. Kumur-kumur ngambil mambu aja apa. Itu seperti itu. Ya tidak? Tapi ingat ada beberapa faedah di sini atau hikmah di sini. Hal ini tidak tertentu ketika kita mau jima saja. Dalam keseharian pun seperti itu. Dalam keseharian pun dianjurkan untuk senantiasa menjaga aromamu supaya jangan bau. Itu lafaz faha. Faha itu artinya semerbak, merata baunya, mendiora mambuwe. Ini diantara istimewanya Arab ini yang tidak bisa dimiliki oleh kalimat lafaz faha. Itu kalau di Arab pun ada namanya khabithah atau muntinah. Khabithah itu bau yang gak enak, muntinah itu bau yang anyir gitu. Jadi fahal muntinah, fahat al muntinah atau fahat al khabithah nggak bisa, nggak boleh. Sebab lafaz faha yang bau artinya semerbak baunya itu hanya untuk yang baunya kalau harum. Kalau baunya harum maka faha. Kalau atir semerbak baunya minyak wangi itu. Ya kan? Tapi kalau untuk barang yang seperti yang tadi itu hobita yang gak enak atau yang anyir itu bukan faha makanya kalimatnya, tapi habat semerbak menyeluruh baunya. Itu di antara kalimat Arab itu. Fawaidu taiku faidah al-ula yusannu disunahkan dalam arti kadua wadon opo ay antata zayyana yenta berhias wadon li zaujiha karena suami wadon wa tatatoya bulan make harum-haruman sapa wadon. Qala berkata sapa Nabi khairun nas utawi sebaik-baiknya manusia iku al-itratu kang wangi al-mutahhiratu kang bersih. Wal itro iku al mutatayyibatu wadon kang wangi bil aqari kelawan bau-bauan atau parfum. Wal mutahhira iku al mutanadzifatu kang bersih bil ma'il air. Kata Nabi sebaik-baik perempuan tentunya sebaik-baik perempuan di mata laki-laki yang jadi suaminya. Di mata laki-laki yang jadi sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang baunya harum, yang bersih, yang suci. Artinya yaitu termasuk kategori al-mutanadzifah yang ceweknya bener, kita wakulu itu hadusnya bener. Wa qala sayyiduna Ali karamallahu wajha khairu nisaikum utai sebaik-baiknya wadon ira kabeh iku athayyibatu wadon kang wangi araihatu kang semerbak bau athayyibatu ta'ami kang enak mangan. Allati idza anfaqat kang ngarikane belanjakan sapa wadon anfaqat belanjakan wadon qasdar kelas dengan wa idza amsakat ketika nahan wadon amsakat menganahan wadon qasdar kelas dengan fatil ka maka utai mengkono wadon iku min amali ya utai mengkono anfaqat iku min amalillah saking amal Allah wa amalullah utai amal Allah iku la yukhayib ya iku la yakhibu tidak ada penyesalan. Nah itu sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang baunya harum, kemudian at-thayyibatu enak panganane. Ya makanya kalian jangan jangan bisa masak enggak? Bisa masak apa? Indomie sama telur. Jangan itu aja, yang kira-kira yang lainnya juga. Yang lainnya juga harus dipelajari. Karena ada beberapa suami yang memang hanya mau makan tapi makanan masakannya suaminya, masakannya istrinya. Aslinya tadinya istrinya nggak bisa masak aslinya. Tapi karena tuntutan dari suaminya besar sehingga akhirnya berusaha dan akhirnya ahli masak. Gitu.
Itu begitu. Waqala ta berkata sama Aisyah, kunna anak kita iku nudhom itu. Blebetaken sapa kita jibah ing batu kita bil bisik misik. Faida Arafat ketika berkeringat apa ihdana salah sijine jidat kita. Salam mengalir apa dalika mengkono bisik ala wajhiha ing atas wajah ihda. Fayarahu maka melihat ing mengkono Arafat. Nudhom itu sapa nabi wala yukirul ingkar sapa nabi ing mengkono nudhom itu. Itu jadi pakai parfum sampai ketika berkeringat itu netes bau parfumnya. Nabi diam aja. Itu berarti dianggap suatu yang yang legal. Asalnya tuh yang dua kusan ulil marati kagak matur apa takahulu yenta. Apa takahulu yenta ngelaki sekuaton ainaiha ing mata loran wadon wantah dobalan macari sekuaton. Yadaiha ing tangan lore wadon wajilaha sikil lore wadon bilhina iklan pacar tuna naksin ora kang boleng-boleng atas widina hitam. Itu sunnah bagi perempuan pakai pacar, ya kan? Kakinya, tangannya, bukan pacar yang berwarna hitam, itu makruh. Kalau ada yang mengatakan haram, bukan juga yang tidak bisa yang boleng-boleng, blorok, ada putih, biru, merah, campuran, ini jangan. Kalau Nabiu ini stresuni kula abghad. Yaktina murka sapa isun almarata yang wadon. In aroha lamun ningali isun ing imra'ah. Marha au salta marha ing wadon marha au salta atau salta. Wal marha uta marha iku lati wadon laku kelakang ora ana celak maujud. Biainaha kelawan. Biainaiha kelam mata ora wadon. Wasalta atau salta iku lati wadon la khidha kang ora ana pacar iku maujud. Bika faya kelamat telapak tangan lorong badan. Jadi yang polos-polos itu Nabi kasih. Jadi perempuan itu adalah perempuan itu dalam bahasa kita itu perempuan itu tubuhnya bagian dari tempat hiasan sehingga layak untuk diberi hiasan. Laki-laki enggak, makanya laki-laki enggak boleh. Nah laki-laki bukan tempatnya di tubuhnya perempuan, kayak pacar, kayak gelar, kayak adat seterusnya gitu. Makanya dari situ dari dari unsur itulah kemudian maka laki-laki nggak boleh. Waqala Umar Ibnu Khattab, masyarun saya wadon, idah tabobat tunna hari kawannya macar teman sebuah sirah, fa iyakuna maka anak sirah kabeh, panaksalan boleng-boleng. Wal tahta bulan macar dari supaya tidak kuna selajana kawayataiha ing tangan loro ira ada manikilah pelanggaran. Wasal isar nabi wasal isar sebut nabi ila maudil siwar tempatnya bilang. Wa ma hidabu rajulan pun hidabu rajul. Ya dai ing tangan loro rajul wajilai sikil loro bil hina kul pacar iku faharomun. Ya kan? Wa man hurkus ala dia zulu kang hilang apa urkus bil maik lan baju pakot fala ba'sa maka ora ana bahaya rumajud bi kelawan alati wa in kana lamun alati kula ya zulu tidak hilang alati illa bi taksir kelawan diklotok au tajazada atau dari kulit apa alati fala maka tidak boleh lianau kana sedune urkus ya iku manihun min usulil ma nyegah min usul sampai aril basar kemarin kulit. Wa ma tahbirul wajh ada pun kayak ngabang wajah bil hamrati lawan abang bi ahmarati wa hidabinan macar wa hidabi safatailan macari rambe loro bisi wakil siwak wa tatri bil aswabi ilan ulah cipaken jari-jari kuku ya bil hidayah pacar ikfala baksa maka jadi masalah tidak masalah bidalai kelan bangun kabeh ya tidak boleh laki-laki pakai pacar itu enggak boleh kutek gitu kan enggak boleh. Kenapa? Karena khilqahnya atau kejadiannya penciptaan laki-laki itu raganya bukan untuk tempat berhias, adanya di perempuan. Maka laki-laki tidak boleh. Makanya ada belakang haram. Nah sekarang bagaimana kalau pakai lipstik gitu kan? Ini jadi kukunya dibagusin sini, nggak apa-apa.
Ini ada nih. Tahmil wajhi, ini nih. Pakai apa namanya? Air sado tak? Bless on. Iya. Bless on. Wahidah busafaten merah-merah ini. Itu hukumnya enggak apa-apa. Kalau bahasa. Itu ada dalilnya ya. Hukum apa? Pakai blush on dan pakai lipstick. Asaliyatu qala berkata Syuaib fi kitabil barakah wala yajuzu lan tidak boleh istimalud darahim memakai dirham wa dinar dan dinar. Allati tusqabu. Yang penting jangan memakai sesuatu yang kalau mau dihilangkan maka kerik dulu. Ngerti enggak? Jangan memakai sesuatu yang kalau mau dihilangkan harus dikerik. Kenapa? Karena itu menghalangi sampainya air ke tubuh ketika wudu. Itu enggak sah. Masalahnya itu doang. Allati tusqabu kang dibolongi. Apa dananir? Watajalulan dan kenapa dananir bil qala dari kelawan kalung. Qala dadi kelawan kalung al-asah. Bihilafil khuli kelawan beda kelawan perhiasan. Aina kelakuan iku yukrau de makruh akan alamat apa tarkahu ing ninggal khuli. Wa tahalli bidzab wal fiddah. Pepaes bidzab wal fiddah kelawan emas perak iku jaizun boleh linisa. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono pepaes jaiz tak bu adzani ya utawi mbolongi kupinge wadon. Lil kirti mari nganting-nganting iku jaizun boleh. Wa kadzalika mengkono jaiz as-sholatu utawi salat bi kelawan kirti. Wala salah ora ana apa sakob. Wa sakob iku bin taghyir khilqah. Saking taghyir khilqah. Wasuila nani tanya asal Malik an ayakuna ingin ta ana saking ingin ta ana fi arjulin nisa ing dalam sikile wong wadon. Apa minal kholakhil saking keroncongan. Nanti keroncongan. Bukan kempong. Berarti keroncongan. Hiasan dari kaki tuh. Yang kalau jalan kring gitu kan. Ada kan perempuan yang pakai itu? Nah, itu namanya kholakhil. Nah, sekarang perempuan pakai kholakhil. Itu gimana hukumnya? Ada yang mengatakan binggel, ada lagi binggel beda lah. Faqala berkata Malik, tarku utawi ninggal kholakhil iku habulu disukai lah ya paling isu. Jadi tapi ya makruh paling tidak. Nah, qala berkata Malik, lian nauna kasuri nisa iku idza masaina ketika lumaku atau berjalan nisa. Biak lawan kholakhil sumiat maka didengar apa kok suarane kholakhil. Karena sebetulnya gampang. Memang begitu. Jadi kayak Nela atau siapa yang kemarin yang mau masuk SMK siapa? Sekarang cewek. Ya. Sally itu semakai itu biar kelihatan kring. Wah itu ada Sally itu di sono. Loh, taunya itu ada suara kencing-kencingnya. Ada suara kencing-kencingnya tuh berarti. Atau ada Nela. Nela kemana ya? Cring. Wah ada di atas itu dia anak kan jadi untuk nyiri-nyiriin bisa. So kata Imam Malik begitu. Kata Imam Malik, li'annauna idza masyayna biha sumi'at qaqat. Sebab perempuan ketika berjalan itu kedengaran suara keronceng-keroncengnya. Kencing. Far'a Malik tarko dalika meninggalkan kono-kono nganggo iku habba nusukai ilahi maring-maring min ghairi tahrim tanpa mengharamkan. Lianna ladzi perkara ya haram bukan haram. Apalagi alihina itu sesuatu iku ma barang yaksidna kan ngaja wadon ilai dari maring menampakkan ma wasi mahilan dengar ma kecuali itu kata Imam Malik gak apa-apa. Kecuali perempuan sengaja pakai itu, ingat nih, sengaja pakai itu untuk supaya menarik perhatian jadi ketika ada ciri orang kan pada melihat semua lah, yang ini yang hukumnya haram. Ini yang hukumnya haram karena termasuk kategori pamer nantinya. Ya tidak. Jadi memakai dirham, ngerti dirham? Dirham uang. Dinar itu uang dari emas. Kemudian dipakai untuk jadi perhiasan, ya kan? Allati tusqabu jadi perhiasan. Al-asah la yajuzu tidak boleh, ya tidak. Alasannya karena emang itu dibanding dipakai untuk hiasan masih mending dimanfaatkan untuk yang lebih bermanfaat. Banyak yang lebih bermanfaat, sedekahkan lebih bermanfaat, ya tidak? Ya kan? Sumbangkan ke pondok lebih bermanfaat. Gitu.
biar ini bisa ditembok, bisa bagus, gitu kan? Ininya nggak becek, karena itu putri dibagusin, kan gitu. Dibanding buat ya mata uang terbuat dari emas, dinar. Beda dengan perhiasan emas perak, murni bukan uang emas perak lah. Itu apa namanya? Itu nggak masalah kalau perempuan. Bikhilafil khuli, kalau perhiasan emas perak yang di toko itu emas perak. Jadi yukrahu at-takhalli bil dzahab wal fiddah. Yukrahu alal mar'a tarkuhu. Makruh hukumnya perempuan kosong dari perhiasan. Entah ini apa namanya? Ya kan? Asal jangan di sini. Nah, sini kayak kebo. Kan ada di sini di hidung, ya tidak? Di hidung, di tindik. Kayak kebo nggak nyaman di tindik. Haram kalau itu mah jelas. Karena hidung bukan tempatnya hiasan. Walaupun secara tubuh itu adalah perempuan tempatnya hiasan, tapi kalau udah sampai di hidung itu haram. Tahyirul hilqah termasuk. Udah? Lah, ya tidak. Maka hiasan, entah itu berupa kenot, kalung, apa gitu kan. Subuk nggak apa-apa. Berarti subuk supaya nggak kesambet pakai kain gitu. Kayak anak kecil tuh. Ini emas perak ini mah. Sekarang nindik, bagaimana hukumnya nindik? Ya kan tindik kalau di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu terjadi perbedaan pendapat antara tindik. Imam Romli mengatakan nggak apa-apa nindik. Di antara ulama mazhab juga terjadi perbedaan pendapat. Ya, tapi ya mayoritas hampir sepakat sih. Bahwa tindik itu hukumnya adalah boleh karena perempuan itu adalah tempatnya untuk hiasan, dan kuping itu bagian dari tempat hiasan, maka boleh. Tidak termasuk tahyirul hilqah. Tahyir itu merubah posisi ciptaan Allah. Enggak termasuk. Nah, kalau di sini termasuk di hidung, ya tidak. Di hidung sini kadang-kadang ini kan kadang-kadang kemaluan, yang ngaco maning baik. Kan itu namanya udah merubah. Nah, wa mau te barang zakaru nyebut ing ma min jawazi takwil udhuni, melobangi kuping ilkirti maring nindik waladiku barang haka ku aja ting masuk Ibnu Farhun ahli Imam Ahmad khilafama halen ulaine perkara lil Ghazali maring Ghazali salamane sing nyegah Imam Ghazali ngelarang wa balaghalan banget mengatakan Ghazali fi ingkari jawazi dalam ingkari boleh hatta qaraba sehingga mendekati apa Ghazali ayat da'iyah yang dakwah atau ngaku-ngaku Ghazali sebagai ijma' alal ma'i. Saking banget jangannya Imam Ghazali sampai seakan-akan sepakat Imam Ghazali nggak boleh nindik gitu. Cuma Imam kan tadi kan ada jegernya Imam pendapat apa kelompok yang Syafi'i ada yang bolehkan, nggak masalah. Jadi nindik aja. Wa itu lan watakala jawazi golek kuma barang pisaukin yang kita sahih min ananisa. Saking sedunia yang wadani kuna ananisa iku yalbasna makai nisa al-khulya ing perhiasan fi ahdin Nabi. Qala berkata sahabatul suyuh wa ada utawi masalah iku lati perkara yang bagi yang sebaiknya apa yuqalla dayen tadi anut diikuti apa lagi liana khairu masalati ku yadin takkan apa tajrihil ummah maring rupakan umat kuliah kepada umat wa ada utawi khilaf iku fi ahdin nisa wa ma. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi memang hampir mayoritas mengatakan, banyak yang mengatakan boleh. Ada beberapa juga orang-orang ulama-ulama tersohor juga mengatakan bahwa melarang hal itu, seperti Imam Ghazali sendiri termasuk kategori ulama yang melarang. Ini perbedaan ini terjadi pada perempuan. Sekarang kalau laki-laki, nah perkaranya kan pertanyaannya kan kalau laki-laki gimana? Wada, utawi kila perbedaan itu yakin bisa. Amar jalan untuk lanang wasi belum cilik. Iku bal ittifaq maka utawi sepakat. Maka sepakat ala ma'iyah saja. Haram hukumnya. Sepakat ulama. Sepakat hukumnya, ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan nindik kupingnya itu haram. Ya. Jadi itu udah tahu.
Ar-rabi'atu yang pati ku tasbihul mar'ati. Kalau muakan wadon nafsal dari wadon minaz zinat saking hiasan. Qala Ibnu Sirin main barang mar'a itu ing lafat mar'a itu orang melihat supesun ala ada duli ngeseng lanang libasan ing pakaian azana ing lebih bagus min fasohatin saking terampil ngomong wa mar'a itu orang lihat supesun libasan ing pakaian alam ruatin azana ing lebih bagus min sahmin saking gaji. Wakilah berkata Abu Asahmu te gaji ku ahadul hasana ini salah hijine kebaikan gaji lemak. Lakin kalau berkata Al-Barzali saat itu bertanya isun saya kona ing guru kita Ibnu Irfah antas mil mar'ah saking lembu wadon faqala berkata sayfuna mau te barang ati kana kane ma'ilad doror fi jismin ing dalam raga wa nahwi seperti disebut gulaja juzu wa mau te barang laja jangan ora oleh apa mah lianau kanas laja iku min kamalil mut'ati saking sempurnane berbunga wa yautawi kamal iku wa ta mut'ah iku jaya boleh. Qala berkata sapa Al-Barzali wasami itulan mendengar sapa isun ing Syekh yaqul ale berkata Syekh Sahmul mar'ah tautawi lembu wong wadon iku la khairun kebaikan iku maujud fi dalam saham lianau kana sahmun iku taklun abot fil hayat ing dalam hidup wanatlun bacin badal mamat. Ada beberapa ulama yang mengatakan perempuan ada ulama yang Ibnu Sirin salah satunya sebaik-baik laki-laki hiasannya laki-laki itu adalah mereka yang menjadi orator bisa ngomong, pinter ngomong. Hiasannya perempuan adalah perempuan yang berisi lemuk Islam. Makanya kata ulama juga ada asahmu ahadul ahasana ini. Gemuk itu salah satu kebaikan di antara beberapa kebaikan. Di antara dua itu gemuk. Jadi jangan kecil hati ketika Tapi ada lagi kayak Imam Ibnu Irfah itu mengatakan gemuk itu kalau tidak menyebabkan madarat atau bahaya pada raga, pada fisik itu nggak masalah. Tapi kalau bisa berdampak pada pada kesehatan, itu makanya tidak boleh. Sebab orang gemuk itu kan berarti orang yang kurang olahraga kah, kurang sehat kah, dan seterusnya. Maka itu nggak boleh. Tapi kalau gemuk sehat lah itu bagus. Tapi kata beliau sahmul mar'ati la khaira fihi. Orang gemuk itu tidak baik. Jadi ada ulama yang ngomong begitu. Orang gemuk tidak apa? Kenapa? Karena orang gemuk itu abot. Melaku abot. Dia enggak abot. Wanat pun batal mamat. Setelah matinya mbak wajin. Lemak sih yang menyebabkan baunya bangkai itu dengan lemak. Al-Khamis kalau berkata Rasulullah imam meratin. Kita ini waktu ikut apa ya? Bat makai wangi-wangi imroah. Watat-tarot gese wangi-wangi. Bahwa raja keluar mar'ah min baitiha saking rumah mar'ah bi ghairi idzni zauja tanpa izin suami mar'ah. Fa inna makasuna mar'ah iku tamsi lewat mar'ah, berjalan mar'ah fi ghadabillah dalam murka Allah wa sukhti lan murka Allah hatta tarji'a sehingga balik mar'ah ila baitiha mari rumah mar'ah. Wa qala berkata Nabi, ayu mamratin dan yang wajan dikasyafat membuka mar'ah an zinatiha saking hiasane mar'ah. Main barang layur itu ke orang Arab pakai masuk zaujuha suami mar'ah fa alaiha maka iku ngatasé mar'ah wizru sabina utawi dosa 78 zaniat tukang zina ila anta tuba sampai tobat semara perempuan yang memakai aroma-aroma kemudian keluar tanpa izin suami tamsi fi ghadabillah dia berjalan keluar ada dalam murkanya Allah. Dan perempuan yang membuka auratnya, ya kan, malah yuridu zawjuha, bukan karena keinginan suaminya, maka dosanya sama dengan dosanya 70 orang tukang zina. Tapi kecuali kalau tobat udah hilang. Faliyak taris maka ngereksa sopalah mar'atu min hadil baliyah saya kira coba. Waliyah dan jaga sopalu ahli zaujah mar'ah je. Sopalah mar'u awak-awakan seseorang bukan wadon
minadil baliyah wal yahfad lan jaga sapa ahli mar'i minan nadhar sing melihat ila ghairi maharimihin maring selain mahrame nisa minal bariyah saking makhluk waruya ana ba'dim apa ana ustune ba'dim kala berkata ba'di wallahi layan duro yak yang melihat ila harimi maring wadon harimi isu istri atau apa sapa al rajulin habbu iku disukai lai manusia min antan dura terima yang melihat sapa harim iya harim ila rajulin wahid walidzalika mukon ahabbu wasapa nyifati sapa Allah nisa al jannah perempuan surga bi qasrihinna kelawan nyendek nisa al azwajihinna ing atase suami imrah. Faqala berkata Allah maksuratun fil hiyam. Gitu kan. Itu seperti itu. Setelah kalian perempuan, setelah kalian bersuami, maka kalian harus bisa menjaga lahir batinnya kalian hanya kepada satu orang, yaitu suamimu. Dari mulai tindakannya, dari mulai pola berpakainya, dari mulai pola atau tata cara berhiasnya, kemudian perkataannya, dari kemudian pandangannya. Pandangan nggak bisa jangan bebas. Pandangan hanya tertuju kepada satu orang, yaitu suami. Maka kata Allah dalam Qurannya kan maksuratun fil khiyam. Artinya perempuan yang memang pola pandangnya terbatas hanya kepada suami. Wala tumakin halal aja ngongangakna kemungkinan sapa siring zauja khalili ing kekasih sendiri aman hidra lihil ya kana oleh ngudari wadon asir paling selana haka ngala pasira wa faman pa masil likaunihi karena aneh tamakin visibi dalam merupakan kazina kala kaji fahdar maka dia sira to tawafiqosun tuwafiqo ing nyocoki sapa sira sunnatal bina ing sunae dukul fa akhbara maka beritakan sapa nadim anau rahimallah anau sunah kelakuan iku laya juzu tidak boleh arus maring pengantin lanang apa yanta memberikan sapa arus lil arus sama maring perempuan wadon pengantin wadon seane sesuatu min dirham sing dirham likayuhillu supaya ngudari sapa wadon sara wilayah celana wadon liana dalika kang sunah mengkono-mengkono memberikan iku syabihun nyerupani bizina lan zina. Walah dalan jaga sapa akil wong berakal dalika mengodafa liwafika supaya nyocoki apa akil as-sunnah yang sunnah mutahhirah kan dibersihkan. Jadi ketika mau membujukin istrinya, naik. Capek. Aduh. Capek. Nih, sekepok. Ayo. Yaudah, ini jangan seperti ini. Nggak boleh ini seperti ini. Kenapa? Nggak bolehnya itu. Li'anna dzalika syabihun bizina. Sama dengan kalian ngumpulin BTS itu. Mau ngumpulin dikasih duit dulu kan BTS gitu. Ya tidak? Makanya nggak boleh. Layani aja. Tanpa syarat. Kalau ternyata suami ngasih aja. Bukan karena dalam rangka membujuk supaya istri apa? Ngelepas pakaian, bukan. Jangan, ini nggak boleh. Nah, paham ya? Jangan, ini hati-hati. Yang harus hati-hati seperti itu. Qala berkata sapa sahibul madkhal fil madkhal dalam kitab madkhal. Waqat waqa terjadi fi Madinati Fas dalam kota Fas apa anna rajula sedang lanang. Iku idatah kala ketika mancing rajul ala zaujati ngetase istri rajul yakti maka memberikan sebuah rajul fidatan ing perak qabla halis sarawil sedaya lepas lan fabalawa maka sampai apa dalika mengkono-mengkono yakti ulama faqul berkata ulama hadza utawi kila perkara iku syabihu nyerupani bizina famanahu makanya gak ulama ingat wa qala fi nasiha wala yu'tiya aja memberikan sapa lanang ing wadon saen suatu inda tabkin ya dalam waktu memungkinkannya wadon minhu saking lanang fa inna kamu sedaya memberikan uang iku sabiun nirupani bizina makana kelakuan iku yu'rafu diweruhi inda badi ahli maghrib sebagian ahli tanah maghrib ya semacam di Maroko gitu bihalli syarawil kelawan dari selana
Wal khalil utawi khalil ku siddiq. Wa yajma'u dikumpulkan al akhilla. Dijamakan apa khalil akhilla. Wasarawi wasirwal kasirwal lughatun fisrabil. Ada bahasa Jawa itu. Orang Jawa itu serowal makanya. Ngomongnya itu serowal. Serowal itu ternyata dari bahasa Arab sirwal, sarawil, celana artinya. Lughatan fisrawal jumhur iku ana sarawil iku ajamiyah. Ajam. Bakhila arabiyah jamu sarawilah takdiron. Wal jamu sarawilatun kama fil misbah. Wa zina bil madzik lawan dibaca mad wa yuqassaru lan dikosor wakila al mamdud lughatan najdin. Wal maksur atau ikan dipendek qulu watul hijaz wa quluha kawafama tatmimun menyempurnakan faedah. Sarawil atau sirwal itu ada yang mengatakan bahasa luar Arab, ada yang mengatakan ini adalah dari bahasa Arab. Ini harus diperhatikan oleh kalian ya. Yuqadu dan ambil min qaulin nadim sing ucapan nadim lihalliha sarawil. Apa analub sarawil sudah pakai celana. Iku matlubun tuntut fi aqil arusa. Hake pengantin wadon. Wa wa al haq kadzalika mengkono matlub. Bal yutlabu bal tuntut apa memakai fi aqil mar'ah hake wadon mutlaqan. Wabil hadis innam rawatan sunang wadon iku syariat kelengar wadon Allah di Rasulullah zamane Rasulullah fangkasafat maka dadi kebuka apa namanya mimroah faedan maka dalam waktune ingkasafat ya utai mimroah iku bisa rawila musrawal pakola maka berkata Nabi rahimah moga-moga melas sebab Allah tolong mutasarwilat wadon kanggo selana min umat wa qala Abdul Malik yustaqabul sunakan lil mar'a apa lubsu sarawil maka selana. Idza raqibat ketika berkendara sebuah wadon au safar bepergian wadon khifatan kisafil aurat kan khawatir kebuka aurat. Idza suriat ketika kelanggar sebuah wadon wa ma fi ghairi rukubin atau yang dalam anapun yang dalam selainnya berkendara atau au safar atau bepergian falami izaru maka to izarat iku saknu wa tingkai wadon. Lah sekarang hukumnya pakai celana. Untuk pengantin perempuan itu dianjurkan pakai celana. Gua katanya memang iya anjuran itu. Tapi anjuran itu tidak hanya terbatas perempuan yang sedang yang lagi jadi pengantin. Secara umum perempuan termasuk kalian sekarang itu juga dianjurkan pakai celana. Yustahabul mar'ah lubsus sarawil idza raqibat. Jika lagi berkendara pakai motor, pakai apa lagi? Pakai beca, naik beca gitu kan? Naik sepeda, pakai celana. Atau sedang bepergian. Karena di zamannya Nabi pernah ada orang perempuan pingsan. Ketika pingsan dilihat ternyata perempuannya pakai celana panjang. Sirwal itu celana panjang. Kemudian kata Nabi, rahimahullahu al-mutasarwil. Allah memberi kasih sayang kepada perempuan yang pakai celana. Jadi pakai celana. Tentunya ada batasan tertentu sehingga termasuk kategori anjuran Rasul ini. Perempuan ya, celana dalam rangka untuk menutupin jangan celana ketat, celana yang sampai menggambarkan lekuk-lekuk tubuhnya perempuan. Nah ini baru beda, haram hukumnya. Ya tidak. Ini jangan celana ketat. Ya, kecuali di rumah. Kalau di rumah yang terbaik adalah perempuan itu pakai mizar, jarit, sarung. Cuma ya kalau tidur sebaiknya pakai celana supaya untuk menjaga jangan sampai kelihatan katon belangnya kok. Qala Ibnu Qayyim, ruwiya an Rasulillah wa Rasul. Ikulah bisa memakai Rasulullah sarawil. Wa qad ana sapa jamaah atau sapa sahabat ya labasuna memakai sapa sahabat ing celana. Fi zamani zaman Nabi biidni lan kelawan izin Nabi itu laki-laki juga termasuk Rasul pakai celana. Para sahabat pakai celana. Qala ba'dhum wa mimma la yasuna sing barang yarju kang kembali apa mak. Anda utus Nabi ku ya la bisa make Nabi celana. Amru ta perkara perintah Nabi bi kelawan lubus. Faqad akhraja maka teman melibatkan Walu Qaili wa Ibnu Adi. Fil Kamil dalam kitab Kamil wal Baihaqi fil Adab dalam kitab Adab. An Ali marfu'an hale rufa hadis marfu ittakhidhu ngala pasira. Ittakhadhu ngala pasira. As-sarawilat ing celana. Fa inna kana sunna sarawilat iku min astaritiabikum luih nutupane pakaian ira kabeh wasilu lalu jaga
biak lawan sarawilat nisa keming wadon ira kabeh. Idza kharajna ketika keluar wadon. Dzakaru nyebut sebuah hadis fil jami dalam kitab jami. Qala Suyuti fi auliyati kitab auliyah. Wa awwalu man taqala tanah wong la bisa kang make man Asyarawil iku Ibrahim. Akhrajahu ngriwayatkan hadis sapa Waqi fi tafsiri an Nabi Hurairah. Wa dzakara sapa Alama Ibnu Dzikra. Anal Imam Sunan Imam Al-Jalil Asy-Syarif Al-Majid Alas Maulana Abdullah bin Thahir. Iku suwila ditanya Imam an lubsi sarawil. Alwa apakah utawi selana iku sunatun amla. Pada apa maka berkata sapa Imam ila dari Syekhi maring tempatnya guru Imam Sayyidi Ahmad Al-Manjud. Fasala maka tanya sapa Imam zaujatahu ing istri Sayyid. Pak Barot maka beritakan sapa istri ing Imam. Andang istri Sayyid iku kan anak Sayyid iku ya basu make Sayyid ing selana tarotan wa yatruku lan ninggal Sayyid ing selana ukhra. Fajaba maka jawab sapa selungan takon bi anak Gusti Nabi ku ya basuhu make Nabi ing celana tarotan. Suatu ketika wa yatruku lan ninggal sapa Nabi ing celana ukhra ini suatu ketika yang lain. Lima kana barangnya alamu kang ngerti ing ngerti sapa apa Imam ing Said min siddati tajarrudi Syekh saking banget temli gine Syekh al-madkur litba'i sunnati wa tabakhuri lan alim Syekh fi dalam sunnah. Itu seperti itu. Jadi sana itu tidak hanya sebetulnya tidak hanya tidak hanya dominasi laki-laki saja, tapi perempuan juga. Makanya kata Nabi, pakainya celana. Sebab celana itu adalah salah satu aksesoris atau pakaian yang lebih bisa menutupi aurat, termasuk auratnya perempuan istri. Kata Nabi itu kata Nabi. Sehingga pakailah celana, lebih praktis, lebih enak dibanding pakai kain, ya enggak? Angin tersingkap kan gitu. Itu kan masalahnya itu, kendalanya kan itu. Makanya ketika sedang berpergian atau ketika sedang berkendara itu perempuan seperti itu. Itu karena faktornya itu, karena kekhawatiran itu. Nabi juga pakai, para sahabat juga pakai. Orang yang pertama kali pakai celana itu ya Nabi Ibrahim, pemrakarsa pakai celana. Fiha di dalam sunnah. Wa fi nuzuatil qadim mau teh barang nasu kang teh nasema iku rufi'a diaturakan li muftil Islam fi Dayyar Al-Qudsiyah Sabduddin Muhammad Al-Afghan apa soal beberapa pertanyaan bahwa utawi soal iku madza taqulu ya imam usrihi ya fa'iqon bil ilmi ahla dahri antal ladzi qad khuzta fadlan wafira wa faha angka atruman nasrahu al-labisa sirwal toha Mustafa wal yusannu labsu bisatri. Dan seterusnya ini syair, pakai syairan nanya ke gurunya ya yang muridnya alim, gurunya apalah, nanyanya pakai syair, jawabnya gurunya pakai syair lagi, gurunya pakai syair lagi. Madza taqulu wallahu a'lam.